Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran desain grafis percetakan. Oke, tentunya di mata pelajaran ini yang jelas seperti biasa kita akan membahas mengenai pembahasan tentang desain grafis yang ada di dunia percetakan. Yang saat ini nanti kita akan ke aplikasinya, ke aplikasi Adobe Illustrator sebagai aplikasi pengguna vektor atau aplikasi pembuat vektor, gambar vektor untuk kita bisa lakukan logo dan sebagainya, pembuatan-pembuatan seperti itu, atau pembuatan-pembuatan ilustrasi atau gambar-gambar yang bersifat vektor. Oke, saya mau sapa dulu satu-satu yang ada di rumah, yang sudah join saat ini karena kita kelas online. Jadi buat Emmanuel ini sudah aktifkan, untuk Roman, Daniel, Valentino, Ariel, dan Raihan, silakan aktifkan kamera. Oke, karena ini posisi recording, jadi bisa jadi begini. Kenapa recording? Pertama, kalian bisa, misalnya membantu kalian untuk bisa merefresh kembali, atau mungkin kalian kalaupun lupa bisa buka lagi, karena ini recording ini juga di-upload juga di YouTube. Jadi YouTube itu kan tidak mungkin akan hilang datanya. Jadi mungkin 10 tahun ke depan, atau mungkin kecuali Ser hapus TP konten. Jadi selama Ser belum hapus TP konten, kalian juga bisa melihat kembali. Nah, dan sini mungkin bisa lihat wajah-wajah kalian. Jadi usahakan aktifkan kamera, karena ini kan posisi recording. Jadi supaya di recording kalian, di tampilan kalian nanti ada wajah-wajah ini. Oke, Ariel, Natasha, dan Daniel yang sudah gabung, yang belum aktifkan kamera, silakan aktifkan kamera. Karena kita kelas online juga di sini. Oke, Ariel silakan aktifkan. Oke, sama juga yang tadi saya bilang, dan kita sudah melewati beberapa tahap sebelumnya. Ada beberapa tips tentang Adobe Illustrator ini. Dan berharap juga, sambil juga saya buka aplikasi, karena butuh waktu untuk membuka aplikasi ini, karena aplikasi ini juga tergolong berat. Bukan berarti aplikasinya, komputer Ser yang mungkin tidak memadai untuk penggunaan multitasking aplikasi. Kalau cuma buka aplikasinya cepat, tapi kalau sudah ada banyak buka aplikasi, itu pasti akan proses. Oke, jadi sebelumnya kita sudah berapa tahap yang kita sudah lewati tentang penggunaan apa yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada banyak kita sudah lakukan tentang pen tool itu, tentang bagaimana teks itu bisa di-expand, baru tentang knife tool yang potong-potong yang kayak pertemuan yang lalu tuh. Jadi objeknya kita bisa potong-potong di situ. Nah, di pertemuan ini masih dengan ada tips yang lain juga yang nanti akan membantu kalian, membantu untuk proses editing. Proses editing untuk pembuatan mungkin logo dan sebagainya. Oke, ini aplikasinya sudah dibuka. Tapi kalaupun ada yang langsung, bukan langsung, yang memiliki juga aplikasi yang lagi streaming saat ini yang menggunakan dua perangkat, HP yang sebagai streamingnya, komputer sebagai alat untuk latihannya, silakan. Oke, yang belum aktifkan di sini kamera, Roman, Natasha, Ariel, tetap mengaktifkan ya, sambil mengaktifkan terus. Karena sini juga sambil melihat proses kalian. Oke, seperti biasa kita Ctrl N, langsung saja pakai shortcut. Nah, ini agak lama. Tuh, lama sih. Oke, ini langsung lewat saja. Karena kita cuma di tips deh. Oke, abaikan ini. Nah, hal yang pertama yang kita akan lakukan di sini adalah namanya symbol sprayer. Spray tahu? Semprot-semprot. Nah, tapi yang di spray ini adalah simbolnya. Jadi misalnya begini, contoh
kita ingin kita sudah buat satu objek di sini. Tapi objek itu mungkin rumit kita buat di situ. Tapi kita ingin objek itu ada juga yang kita mungkin terapkan di artboard kita. Nah, selain kita bisa copy paste juga bisa sih sebenarnya. Copy paste baru ada shortcut yang untuk duplikasi. Jadi ada banyak. Nah, spray ini adalah semacam spray semprotan, tapi dia diambil dari simbol yang kita buat. Oke, nah nanti kita coba di sini. Hal yang pertama adalah kita akan buat objek dulu. Kita akan buat objek baru di sini. Oke, kita akan buat objek baru. Tentunya kita pilih objeknya seperti apa. Apakah dia rectangle atau dia di sini ya. Rectangle, kita bisa klik kanan sini supaya bisa kelihatan sini. Atau bintang, misalnya bintang. Kita buat misalnya contoh ada gambar bintang di sini. Tidak besar ya supaya kelihatan. Oke, kasih warna dulu. Dikasih warna ya yang kalian suka dulu. Nanti kalau sudah membuat DP, misalnya kalian dapat job untuk berdesain, baru dikombinasikan kali. Ini kita random saja sih. Oke, kita buat bintang di sini. Kita ingin bintangnya bervariasi. Kita tambah lagi, copy paste saja. Copy, kita paste untuk duplikasi. Kita bikin dia objeknya beginilah, taruhlah. Kita bisa rotate. Oke, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini gambar shape ini nanti kita akan buat dalam mode simbol. Oke, mode simbol itu ada di sini, pojok sini. Ini simbol. Nah, ini simbol yang nantinya akan masuk di sini. Nah, di simbol sini, kalau kalian lihat, masih objek-objek ini. Ini yang tersimpan. Ini yang defaultnya. Posisi default yang sudah di-input oleh Adobe Illustrator. Nah, kita bisa menambahkan semuanya ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus seleksi dulu. Oke, kita harus seleksi objek. Tapi seleksinya harus kedua-duanya kena. Kalau cuma seleksi begini, ini berarti cuma bintang yang bagian atas. Bintang yang bagian bawah tidak terseleksi. Nah, jadi karena kita akan buat ini dalam bentuk simbol, kita seleksi. Oke, jadi perhatikan di sini, ini ada tombol layer, ini tidak bisa diklik. Ini tidak bisa diklik karena ini tidak aktif, karena kita tidak lagi seleksi objeknya. Ketika kita seleksi seperti ini, nah yang tadi yang gelap itu sudah ada tombol di situ, bisa ada fungsi. Oke, ketika kita klik di sini, nah di sini ada pilihan nama simbol yang kita akan buat. Nama simbol, ekspor dalam mode apakah dia. Ini hampir mirip dengan mata pelajaran animasi yang membuat pakai Adobe Flash. Kalaupun kalian sudah masuk ke mata pelajaran animasi ataupun sudah belajar tentang Adobe Flash, mungkin sudah tidak asing lagi dengan hal ini karena sama. Di sini ada multi-class. Kalau di Adobe Flash ada namanya satu export type lagi yang namanya button control. Ini aplikasi ini bukan untuk membuat button control. Dia cuma bisa movie clip dan grafik saja. Oke, ini nanti kita akan beri nama. Misalnya apa ya? Bintang double. Bintang double. Terserah sih mau kalian mau kasih nama apa, silakan. Untuk penamaan simbolnya saja. Oke, ini dilakukan dynamic dulu. Ini secara default begini, tidak perlu ada yang lain-lain. Kita oke. Nah, ketika kita oke, di posisi sini sudah bertambah satu. Nah, ini bintang double dia nama. Oke, jadi namanya adalah bintang double. Oke, misalnya dihapus saja ini. Ya, hilang.
dia sebenarnya tidak hilang. Kita bisa ambil lagi di sini menggunakan simbol sprayer karena dia sudah ada di library-nya simbol, maka dia sudah masuk kategori simbol. Nah, simbol sprayer tool atau tekan Shift S secara shortcut-nya. Oke, kita klik ini. Nah, kita pilih mana, mau yang ini juga bisa. Jadi kita bisa ambil yang sudah tersimpan di library-nya simbol. Mau kayak gini bisa, silakan. Ini yang kita buat tadi. Jadi kita kalau bikin banyak, kita spray saja di sini. Serah. Seperti itu. Jadi semacam spray. Spray untuk simbolnya. Jadi cara tercepat untuk copy paste. Kalau Ctrl C, Ctrl paste kan mesti klik agak lama. Kalau ini kan kita buat dulu, tapi kita harus buat seperti tadi. Kalau kita tidak buat seperti tadi atau belum ada di sini, maka dia tidak bisa jadi. Seperti itu. Jadi harus tentukan dulu spraynya. Ini bintang double, namanya bintang double. Oke, ini kalau kita simpan, ini dia akan tersimpan terus. Ini juga ada library menu seperti ini. Ini ada banyak hal. Tapi nggak usah, sebentar akan lebih bingung lagi. Jadi seperti itu. Untuk membuat spray simbol. Nah, itu fungsinya. Itu fungsi dari tools yang satu ini. Tools yang satu ini akan berlaku ketika ada simbol yang kita buat. Dia tidak akan jalan ketika simbol itu tidak dibuat. Oke, kita geser saja di sini. Kita perkecil. Dan ketika kalian ingin merubah ukuran sebuah objek, jangan lupa tekan Shift supaya dia presisi. Karena kalau tidak, dia akan penyet, atau kalau tidak kan bisa jadi dia begini, gepeng. Tidak presisi lagi. Oke, berikut. Apalagi yang kita mesti tahu, itu yang pertama, tentang simbol sprayer. Oke, yang berikut yang kedua adalah penggunaan Magic Wand Tool. Oke, Magic Wand Tool, atau kita bisa lihat di sini. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini Magic Wand Tool. Atau tekan Y di keyboard, itu sebagai shortcut-nya. Oke, kita klik. Apa fungsinya dari Magic Wand Tool ini? Ini dia nanti akan ada simbol kayak tongkat Harry Potter. Oke, fungsinya adalah misalnya search ke sini, pakai spray saja ya supaya cepat. Oke, ini ada 5 bintang yang dibuat di sini. Nah, dan di 5 bintang ini, oke, sini juga saya mau kasih saran, ketika kalian spray, kelemahannya di sini. Dia terseleksi semua. Jadi dia menjadi satu bagian atau jadi satu grup di dalamnya. Itu DP kelemahan. Jadi kita tidak bisa ungroup di sini, karena di satu bagian. Parahnya di sini kita tidak bisa kasih warna untuk masing-masing. Mungkin kalau dikasih warna sudah tidak bisa lagi. Karena dia spray mengikuti simbol yang tadi. Oke, kita hapus saja di sini. Oke, kita kasih contoh. Saya akan membuat satu objek. Tadi bintang, sekarang ke anggaplah poligon. Nah, ini poligon warna biru. Tercopy juga sini, copy, paste. Di sini juga ada warna biru. Lalu copy paste di sini. Saya kasih warna hijau. Lalu copy paste di sini warna hijau. Ini untuk penggunaan Magic Wand Tool ya. Fungsinya seperti apa? Mungkin sini berwarna, mungkin kita sebar variasi. Karena penggunaan Magic Wand Tool ini dia adalah tools untuk
menyeleksi warna yang sama. Ini kita search kasih warna agak berbeda. Oke, tambah lagi satu supaya bervariasi, beragam. Oke, misalnya ini ada beberapa objek di dalamnya. Oke, kita ingin menyeleksi warna merah muda ini. Ini merah muda atau merah? Merah muda ya. Nah, merah muda. Kita akan menyeleksi merah muda. Sedangkan merah muda yang satu, dia ada di bagian sebelah. Memang kita bisa pilih scroll dan seleksi. Nah, cuma di sini bagaimana caranya supaya kita bisa seleksi dua? Mungkin kita ingin memperkecil ukuran dari kedua shape ini. Nah, tentunya dengan menggunakan Magic Wand Tool, ketika klik di warna merah muda, di objek yang berwarna merah muda, objek yang ini juga akan terikut seleksi. Oke, saya kasih besar di sini. Ini senang, supaya dapat lihat. Ketika diklik, oke, ini juga terklik. Nah, mungkin kurang kelihatan ya di sini. Ke biru saja. Oke, ini cuma contoh. Jadi ketika klik bagian biru ini dengan menggunakan Magic Wand Tool, ini kan kalau dia terseleksikan dia akan seperti ini. Atau begini. Nah, jadi dia ada ini timbul angkornya di sini. Supaya lebih jelas. Nah, di sini pakai ini saja. Nah, jadi di sini timbul angkornya. Ini angkor. Nah, ini angkornya di sini. Dia akan kelihatan angkornya ketika objek itu diseleksi. Oke, jadi seperti itu. Nah, ketika klik ini dia, oke, saya dekatkan lagi. Nah, klik di bagian sini. Secara otomatis di bagian kanan ini kan objek yang pisah, tidak sama. Dipisahkan oleh garis putih. Ini bukan garis putih, tapi ini lembar kerja kita. Oke, ketika diklik, oke, bagian sebelahnya juga dia timbul anchor point. Itu menandakan bahwa sekarang dua objek ini sudah terseleksi. Sudah terseleksi di situ. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini kan yang di sama, yang baku dekat. Ini kan agak baku jauh. Oke, misalnya akan merubah posisi objek itu, bukan posisi, ukuran objek itu jadi lebih kecil. Tidak perlu lagi akan seleksi seperti itu. Dengan menggunakan Magic Wand Tool, atau bisa tekan Y di keyboard, atau klik saja di sini. Seleksi dulu. Lalu karena memperkecil, maka gunakan yang bernama Scale Tool. Oke, Scale Tool. Atau tekan S. Tekan akan pilih Scale Tool, baru dikecilkan di sini. Dan Shift. Nah, secara otomatis dua objek tadi akan memperkecil karena dia diseleksi dua objek ini. Oke, bisa paham tuh sampai sini. Ini kurang dirapikan kembali. Nah, itu cara-cara yang tercepat untuk mungkin bagaimana ya, misalnya dia harus terseleksi, padahal dia ada di bagian sebelah. Kalau biasanya kan cuma klik saja di sini, atau kita tekan Shift di keyboard baru terseleksi. Itu ada shortcutnya. Tapi kalau yang tadi kita bisa menggunakan Magic Tool, lebih cepat saja sih seperti itu. Dia akan seleksi secara cepat dengan warna yang sama. Situ. Ataupun buat juga di sini ada lingkaran. Tapi lingkaran ini mungkin ini shape yang berbeda. Ini supaya membuktikan bahwa dia bukan melihat dari model shape, tapi dia juga melihat dari warna. Jadi Magic Wand Tool ini akan mengcopy warna yang di Magic, yang diseleksi. Makanya namanya Magic. Sihir. Oke, diklik, klik di sini. Nah, lingkaran yang tadi juga akan ikut terseleksi.
Makanya kalau saya rubah di sini mungkin saya rotate, nah, dia akan mengikuti seperti itu. Lingkaran yang tadi juga akan terseleksi. Oke, jadi bisa sampai sini. Berharap bisa mengikuti dengan baik untuk penggunaan Magic Wand Tool. Oke, berikut. Kira-kira apa lagi? Tadi sudah symbol sprayer. Oh, server saya kecil dulu ini semua. Supaya tidak mengganggu proyek kerja kita. Taruh bagian sini saja. Ini juga jadi satu logo. Jadi kecilkan dulu. Oke, berikut yang selanjutnya adalah penggunaan huruf. Nah, type vertical type namanya. Nah, sesuai dengan namanya adalah vertikal. Tahu vertikal itu yang bagaimana? Yang begini, yang memanjang dari kiri ke kanan atau bagaimana? Vertikal, atas dan bawah. Oke, sesuai namanya adalah vertical type, jadi tulisan ini akan memanjang ke bawah, bukan menuliskan seperti ini. Misalnya saya kasih teks. Oke, ini agak kecil, diperbesar dulu supaya besar, supaya kelihatan juga ke kalian. Jadi perbesar. Nah, ini secara default dia akan lurus atau akan jadi secara horizontal. Bagaimana supaya dia memanjang ke bawah? Misalnya kita akan taruh di sini. Misalnya di sini kita taruh multimedia. Nah, bagaimana supaya mungkin di sini kita akan pasangkan di logo yang tadi yang kita buat, mungkin dia akan memanjang ke bawah. Oke, caranya di sini adalah di bagian sini. Kita bisa klik kanan. Jadi text tool atau tekan T. Nah, di sini ada banyak macam. Di sini ada area, ada tap on pad, baru ada vertical area. Nah, kita akan menggunakan yang vertikal ini. Jadi kita harus pilih dulu objeknya ke vertikal, baru kita klik, tulis saja sini multimedia. Dia akan otomatis akan menuliskan secara vertikal. Seperti itu. Kita gedekan di sini, kecilkan. Kita atur saja di sini. Nah, seperti itu. Ini kita hapus. Jadi caranya untuk mungkin bagaimana ya mau bikin itu supaya jadi vertikal, caranya di situ. Multimedia. Oke. Jadi itu untuk penggunaan text tool untuk vertical type. Penggunaan untuk tulisan yang ke bawah. Oke. Selanjutnya, apa lagi yang kita harus lakukan? Tips apa lagi yang kita harus tahu bersama? Yaitu namanya adalah drop shadow. Sesuai namanya juga, shadow itu apa? Bayangan. Shadow itu kan bayangan. Jadi meletakkan bayangan itu ke objek atau kita drop ke shadow-nya ke objek yang ada. Oke, ketika kita membuat objek baru, di sini, oke, saya akan buat objek yang baru dulu. Isinya rectangle. Ya, ada di sini. Unshift supaya presisi. Kita ganti warna dengan warna-warna cerah saja. Kalau warna-warna agak suram, sebentar topik kehidupan suram. Oke, saya pakai warna kuning. Oke, kita kombinasikan. Nah, ini dengan menggunakan kombinasi-kombinasi yang ada di sini. Kita lebarkan di sini jadi panjang.
atau kita buat yang kayak yang lalu, kita akan resize, kita seleksi dulu di bagian yang mana yang kita akan resize. Misalnya bagian sini saja. Yang dua ini kita resize. Oke, kita buat seperti ini. Nah, contoh ini satu shape yang dibuat. Kalau kotakan biasa, kita buat agak berbeda. Mungkin logo Windows kita bisa buat di situ. Oke, seperti ini. Kita pilih di efek. Kita pilih di efek untuk pembuatan yang tadi, yang shadow. Efek dulu. Baru kita pilih stylist. Oke, kita ke efek. Tanpa besar. Jadi di sebelah select dan di sebelah view. Di menu bar. Menu baru efek. Dan kita ke styles. Nah, di sini akan ada muncul, ada banyak sih sebenarnya. Karena kita kontennya adalah drop shadow, kita klik drop shadow. Oke. Pertama yang kalian lihat di sini gambarnya standar biasa, tidak ada bayangannya. Mungkin gambar kalian ingin buat dalam bentuk kayak lebih menonjol atau kelihatan 3 dimensi atau kelihatan dia ngangkat dari lembar kerja. Oke, ini boleh pilihan, ada banyak. Kalau kalian juga, ini juga di Photoshop juga ada, sama. Kita pakai yang normal saja sini. Ini kita bisa preview. Kita bisa lihat efek yang terjadi. Nah, ketika di preview, tampilannya kan seperti ini. Ini kita bisa atur juga DP kejelasan, berapa persen. Mungkin kita kasih 100. Nah, 100 dia akan seperti ini. Oke, zoom tinggal 10 menit. Sayang sekali sampai pertemuan. Ini orang bisa tingkatkan juga. Blurnya apakah dia lebih luas atau lebih sempit. Baru jenis shadownya. Mungkin shadow, kalau shadow pasti hitam, warna hitam. Nah, ada mungkin shadow warna lain. Karena dia dari bayangan, dari cahaya. Nah, offsetnya mungkin agak lebih ke atas atau Majalang Sendiri. Ini bukan Majalang Sendiri, tapi lalot. Survei perangkat ini kerja ekstra. Nah, ini kita bisa blurnya kita kasih 0, ya kan, seperti itu. Tidak kelihatan bayangan. Ini juga posisinya kita bisa ubah secara X dan Y-nya. Kalau Y itu pengukuran untuk vertikal. Kalau X horizontal. Jadi peletakannya ada di sebelah mana. Oke, kita opacity taruhlah 50 saja, 50%. Nah, supaya dapat bayangan. Nah, jadi di gambar ini ada sebuah bayangan di situ sebagai efeknya. Mungkin kita bisa kombinasi juga di sini. Kita bisa pasang apa ya? Objeknya kita split to into grid. Kita bisa di sini supaya bikin logo Windows. Kalau tidak salah logo Windows yang baru, logo Windows 10 ya yang miring kayak gini. Kalau Windows yang baru flat ke depan. Kita bisa dua row dan 2 kolom. Oke, hanya bisa seperti ini. Oke, kita pisah dulu. Kita pisahkan dulu sini. Anggap saja kita buat logo saja sini. Warnanya kita buat sama. Kita airdrop saja. Ini anggap saja kita buat logo Windows. Windows kan berwarna biru seperti ini. Seleksi, airdrop. Ini juga seleksi, airdrop. Oke, kita seleksi ke
semua objek. Kita seleksi yang bagian sini, bagian sebelah sini, cari size. Size besar, baru mungkin yang bagian sini kita seleksi dulu, dan kita sorry bukan situ, tapi bagian sininya, sebelah seleksi dulu, kita perkecil. Oke, jadi logo Windows. Tinggal pakai nama saja di sini. Windows 10. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian ingin dia buat juga seperti itu, kita buat dulu teksnya. Rotate. Oke, kita bisa kombinasi seperti itu. Jadi Windows 10. Ini kurang bagaimana kita bisa merapikan supaya dia terlihat lebih rapi. Oke, tinggal 5 menit di Zoom. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Besok juga kita masih ada kelas. Berharap apa yang di sini, yang dipelajari saat ini, bisa kita ikuti, kita bisa kembangkan juga, supaya lebih mahir dalam editing. Kan anak MM kan, ketika kalian di multimedia, kalian juga mesti jago dalam hal ini. Karena ketika di kelas 12, PKL, ketika kalian ada di PKL di percetakan, mungkin jago, mahir. Oke, untuk Brian, Nathan, dan Charlie, silakan aktifkan kamera. Kita akan foto bareng di sini sebagai dokumentasi. Nathan juga silakan aktifkan kamera. Oke, ambil posisi dulu sebaik mungkin supaya bisa terambil dokumentasinya sebelum Zoom ini mematikan. Atau karena pakai batas waktu. Oke, berhadapan dengan kamera. Saya akan hitung 1-3. Kasih jempol seperti biasa. Serah, mau gaya gimana terserah kalian. Kasih jempol. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Mudah-mudahan dengan tutorial yang mungkin cuma yang membahas ini cuma sedikit. Nanti kita akan sambung besok hari. Makanya di besok hari jangan sampai ketinggalan. Tetap aktif terus di kelas online. Karena di sini Sir akan kasih tutorial penggunaan Adobe Illustrator supaya kalian lebih mahir lagi. Tentunya yang sebelumnya yang sudah lewat itu bisa diikuti dan mungkin bisa disimak baik-baik. Kalaupun sudah lupa, boleh buka ulang. Karena ini kan juga di recording. Karena ini dalam posisi recording, makanya kalian bisa nonton kembali. Jangan lupa untuk mengetik nama Anda ketika menonton di kolom komentar di YouTube, supaya bisa ketahuan siapa yang nonton waktu itu. Supaya dapat poin, karena serta penilaian juga ada penilaian poin yang akan nanti diakumulasikan di aplikasi Kelas Dojo. Jangan lupa untuk menulis catatan hari ini sebagai pembelajaran kita, apa saja yang kita bahas saat ini, itu ditulis di catatannya, dan itu juga di-upload di aplikasi Kelas Dojo dan absen kelasnya juga. Mungkin cukup sekian sekali lagi, dan see you next time.